Sudah ya? Oke, baik ya. Ini kalau kita lihat ke sasaran tadi ya, proses koordinasi. Tadi kan ada finance, ada customer, ada proses, ada pengembangan. Ini yang kalau lihat yang pertama nih masuk yang proses ya. Ada something di proses nih. Koordinasi antar fungsinya belum optimal. Gitu kan ya. Terus sampingnya apa tadi? Skill karyawan. Nah, ini kembali ke pengembangan. Jadi 4 tadi itu kan muncul terus tuh. Nah, disitulah tugas kita ya. Oh, artinya ada something yang mengganggu uang pendapatan saya nih, profit saya nih. Gitu kan ya. Mindset tim sales, target adalah beban. Nah, ini berarti kalau mindset tim sales dan menganggap target adalah beban, ada yang something wrong dengan kualifikasi. Apakah benar orang-orang yang jadi sales di Borwita ini karakternya karakter sales sejati? Gitu ya. Karena kalau sales tuh rasanya sih jualan tuh nggak beban ya. Malah saya pernah ketemu orang-orang sales ya. Dulu kan waktu saya kerja di Jakarta itu kan ada satu warung ya, yang kalau makan siang itu sales dari berbagai macam datang tuh, karena saya dengerin omongannya, happy. Jadi artinya bukan hal-hal negatif yang mereka ceritakan, gue baru ini loh, kemarin strategi gue ini, ketemu ini, dan sebagainya. Jadi saya lihat, nah ini mental sales yang memang karakternya sales, gitu kan ya. Mungkin itu bisa jadi kita pertimbangan juga ya. Fixed mindset juga berkaitan pengembangan, gitu kan ya. Lalu SOP kalah dengan kebijakan. Nah, ini juga nih ya. Kalau kebijakan bicara pada apa nih? Sistem, gitu kan ya. Nah, kita mesti hati-hati juga ya. Kalau SOP kalah dengan kebijakan, kita cek dulu nih, apakah SOP-nya yang tidak update sehingga menghambat, membuat akhirnya banyak pimpinan yang memotong jalur. Berarti SOP-nya yang harus kita rubah, gitu kan ya. Atau pola manajerial yang seringkali pengen cepet, ya, potong jalur, pengen cepet dan lain sebagainya. Jadi kembali ke kemarin ya, kita sempat belajar tentang yang namanya aturan dan kebijakan. Aturan itu hitam putih, harga mati. Kebijakan boleh, tapi ada aturan mainnya juga, harus dalam durasi waktu yang terbatas, gitu kan ya. Harus eskalasi dan lain sebagainya, gitu kan ya. Jadi itu semua kalau dijalankan dengan baik, ya mungkin organisasinya jauh lebih fleksibel ya, atau kalau dalam bahasa kerennya tuh agile, gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, ini kan kita belum tahu nih apa yang menjadi kendala ya. Terus apa lagi di situ? Apa tuh Pak Ismail, nggak kelihatan? Boleh di samping. Nah, SOP, kembali ke SOP. Ini berarti ada sistem proses yang salah. Kenapa ya kok orang tidak patuh pada SOP? Jangan-jangan karena bisa jadi habit. Ya, habit gaya leadership yang seringkali tadi yang udahlah gini aja lah. Ya udahlah gini aja lah. Nah, akhirnya semua tim jadi kebiasaan tuh, turun-temurun. Oh, atasan saya juga bilang boleh kok, ya sudah aja. Nah, mulailah akhirnya SOP tidak dihargai sebagai alat untuk mengarahkan rambu-rambu jalan kita. Ya, apa-apa ya suka lah, so mau masuk gang, mau masuk sini ya terserah, pokoknya bisa cepet. Tapi nah itu bisa jadi sesuatu yang berbahaya, gitu kan ya. Lalu skill dan integritas. Nah, ini contoh ya. Ya nggak apa, ini kita capture. Ini bisa direkam ya Pak Ismail ya. Kita capture dulu ya, nanti kita bahas di SWOT analisis belakang gitu ya. Nah, sekarang yang kedua deh. Setelah kita tahu masalah kita di dalam, sekarang kita coba untuk ngelihat ke luar, sisi luar. Apa yang terjadi di luar nih? Banyak hal di luar dugaan. Wah, ini kenapa ini terkaget-kaget begini ya. Terus ada teknologi persaingan pasar dan kebiasaan beli. Yes, ini juga sama nih. Kebiasaan beli orang sudah berubah-ubah sekarang gitu kan ya. Daya beli pasar, ini relatif ya, daya beli pasar ya. Persaingan kategori bisnis yang sama dengan model yang berbeda. Nah, ini juga sama ya, online offline. Target shipment yang wajib dicapai. Pricing issue. Kepercayaan partner bisnis, prinsipal juga sama. Karakter pasar yang berubah dengan cepat. Nah, ini benar ya. Ini aspek-aspek di luar yang
apa ya, kalau menurut saya harus dimiliki kalau kita jadi entrepreneur. Ya, kayak contoh saya nih kan, harus lihat di luar gimana sih karakter BUMN, karakter perusahaan swasta, karakter perusahaan skala UMKM, menengah, dan lain sebagainya. Jadi kita loh peta-petanya tuh. Ya, jadi kalau ada job misalnya, oh Pak, ada satu perusahaan nih minta bantu begini, saya harus petakan dulu nih, ini karakter tipenya gimana nih? Oh, dia kebutuhannya seperti ini, sehingga kita bisa fokus kepada kebutuhan mereka, misalnya gitu ya. Oke, saya akan bahas dulu ya. Ini kan lebih ke internal strategi ya, tapi kita harus punya dua pola berpikir seperti ini ya. Next berikutnya Pak Ismail, kita lanjutkan. Oke, next berikutnya masuk ke business mindset ya. Jadi business mindset ini apa sih? Nah, satu ya, coba kita next berikutnya Pak Ismail. Apa itu? Mindset akan mengarahkan kita pada proses kerja. Ya kan? Proses kitanya gimana nih? Proses mengerjakannya bagaimana sih? Seorang entrepreneur yang baik ya, dia harus tahu apa yang ia kerjakan. Ya. Walaupun dia tidak harus ahli di bidang itu. Nah, kemarin ya kita ingat ya, banyak leader yang merasa bahwa oh saya harus belajar ini secara mendetil sampai ke teknis. Nah, kita kehabisan waktu kalau harus belajar teknis. Kita harus tahu proses secara umum, ya, sehingga kita kalau nanti muncul masalah, kita bisa melakukan problem solving, membantu bawahan problem solving. Tapi kita tidak perlu harus ngerti semuanya secara detail. Ya, mulai berpikir makro, Pak, bukan mikro. Lebih ke makro. Kalau ada masalah, langsung berpikirnya ke belakang sedikit, penyelesaian hari ini, next-nya gimana? Mitigasinya gimana supaya nggak muncul lagi. Nah, itu cara berpikir entrepreneur itu begitu, Pak. Oh, ini supaya nggak muncul komplain lagi gimana ya? Supaya nggak muncul hambatan gini gimana ya? Gitu ya. Lalu yang kedua, menciptakan pola-pola yang benar, lalu mindset memberikan arah yang tepat. Kita bahas satu-satu ya. Next berikutnya, Pak Ismail. Nah, ini kan ya. Setiap anak tangga terdiri dari cara atau keputusan yang kita ambil. Nah, jadi entrepreneur itu yang paling berat ya, itu adalah bagaimana mereka bisa mengambil yang namanya keputusan. Ya. Keputusan tidak bisa kita hindari. Suka nggak suka. Makanya teman-teman, semakin tinggi level kita harus terus melatih keputusan, dan lain sebagainya. Ya, nanti keputusan kan ada gradasinya ya. Dari mulai yang keputusan paling ringan, ya kan, paling ringan, sampai keputusan yang paling beresiko. Nah, ini semua harus kita lalui. Karena kalau kita hanya berani di level, sudahlah saya di sini, kita nggak naik tingkat nih. Kita hanya ya, yang ecek-ecek saya bisa mutusin, tapi yang berat-berat gimana? Karena kalau sudah ke sini, kalau yang ini, keputusan yang ini ya, dianggap aja keputusan level 1. Ini adalah keputusan-keputusan yang kita bisa ambil sesuai dengan otoritas kita. Ini yang level 1 nih. Kalau level 2, ini keputusan yang sudah harus koordinasi atau lintas departemen. Nah, ini kan ya. Ini sudah mulai menengah nih. Dan keputusan yang beresiko, ini nggak main-main nih. Kita harus benar memikirkan, dan kita harus bisa koordinasi sampai ke semua lini. Even itu sampai ke level direktur sekalipun juga. Harus paham dulu nih, resikonya apa nih buat kita. Gitu ya. Nah, banyak sekali dari kita terjebak hanya sampai di sini. Ya sudahlah, kayaknya saya hanya punya sampai di sini. Sebenarnya enggak. Coba kalau kita tanya, Pak, saya punya otoritas sampai di sana. Oh, Anda coba. Nah, tapi untuk sampai otoritas ke sini, untuk lewat ke sini, butuh yang namanya trust. Anda bisa dipercaya nggak nih? Yakin nggak? Gitu ya. Bahwa nanti keputusan yang diambil ini udah dikaji sampai melotok belum? Nah, ini jadi masalah sendiri nih. Saya juga di kantor ada tuh. Wah, ini kalau saya kasihin ke dia, resikonya besar. Tapi kalau saya nggak dikasih otoritas yang lebih besar, dia nggak berkembang, saya juga terjebak di mikro. Nah, kan butuh kepercayaan diri dulu nih.
Bisa dipercaya nggak ya? Nah, ini butuh latihan nih. Gitu ya. Sampai akhirnya kita berani mengambil keputusan yang berisiko. Ya. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, mungkin untuk kita bisa mendidik orang, bisa ngambil keputusan itu bukan proses yang pendek ya. Ya, saya nggak tahu ya, kalau kita terbiasa dengan satu lingkungan perusahaan yang serba direct tuh instruksi. Pokoknya ya udah gini aja deh, kamu nggak usah banyak ngomong deh. Pokoknya lakukan A, B, C, A, B, C. Nah, ini harus dirubah dulu nih. Karena kalau model seperti itu tidak membuat orang punya kemampuan mengambil keputusan. Serba ragu, serba takut, jangan-jangan begini ya. Nanti jangan-jangan begini. Aduh, serba repot nanti pada akhirnya. Gitu ya. Jadi kita harus merubah pola dari gaya kepemimpinan yang sifatnya direktif ke arah delegasi. Nah, ini ya. Ini butuh effort yang luar biasa besar nih. Karena apa? Karena kalau orang sudah biasa direktif, ini kan dia hanya mengandalkan bahwa, oh, saya sebagai leader, kalau saya nggak memberi instruksi, bukan leader dong. Kalau saya nggak ngambil keputusan, bukan leader dong. Jadi kadang-kadang ya, dia merasa ketakutan sendiri kalau dia tidak menjadi orang penting. Nah, ini kadang-kadang nih ya, yang saya coba ngamatin. Kenapa ya kalau ada atasan yang direktif mulu gayanya? Padahal membuat lelah. Kan kebayang nggak ya kalau semua harus fokus di orang tersebut, ya kan? Nah, kalau fokus begini kan repot. Nah, kita harus mulai menggerakkan dari direktif ke arah delegasi. Ya, kalau entrepreneur mau dijalankan di Borwita, semua orang punya tadi ya, misalnya di depo ini budget, selesaikan sendiri urusan kamu. Pokoknya yang penting perusahaan untung. Nah, ini harus sampai ke ranah sini nih. Nggak bisa direktif terus. Kalau direktif kan ya berarti pimpinan di pusat selalu ngambil keputusan. Selalu ngatur begini ya, begini ya. Ya, mungkin dalam jangka pendek benar cepat. Karena semuanya langsung decision, langsung cepat. Tapi dalam jangka panjang ini bisa kena yang namanya burn out. Kalau sudah atasan-atasan kena burn out, apa yang terjadi? Quality, mentality, kepemimpinnya menjadi drop ke bawah. Kalau sudah drop ke bawah, banyak keputusannya kacau balau di sini nih. Karena bukan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang rasional, karena udah capek, aduh. Iya, jadi gimana? Iya Pak, masalah gini. Ya udah gitu aja deh. Nah, udah tuh kacau tuh. Ya, saya ngamatin banyak nih. Ini kok keputusannya gitu ya. Tapi saya lihat wajahnya, ekspresi bahasa tubuhnya udah kelelahan nih. Beliau kena burn out ini. Ya, kalau sudah keputusannya akhirnya keputusan diambil pada saat orang burn out, ini pasti keputusan yang kualitasnya udah pasti jelek. Keputusan yang nggak ngelihat resiko. Gitu ya. Yuk kita harus rubah nih. Dari direktif menjadi delegasi. Gitu ya. Saya berharap mungkin dari pelatihan ini teman-teman yang ada di sini, yuk kita mulai jangan ngikutin pola-pola yang direktif melulu, capek Pak. Ya. Harusnya gimana? Ini ya, harusnya ya. Saya dulu pernah nanya satu orang nih. Ya, di tempat kerja. Pak, karena saya kadang konsultan kan, saya kadang-kadang sore datang sore gitu ya ngobrol sama. Pak, ini Bapak pulang tiap hari jam berapa ini manajer nih? Wah, jam 9, jam 10 Pak Andre. Oh gitu. Kok sepi Pak ya? Ini anak buah Bapak berapa biji nih? Berapa orang? Ada 8. Loh, mereka kok nggak ikut lembur Pak? Iya, sore pada pulang Pak. Lah terus Bapak, ini saya ngecek Pak. Jadi banyak manajer yang sibuk mengecek pekerjaan bawahan. Loh Bapak kok jadi sibuk ngurusin ngecek-ngecek ini? Ya habis gimana Pak Andre? Kalau nggak saya cek takutnya salah. Nah inilah. Ya, kembali harus pakai sistem kayak kita kemarin. Ya, bilang sama anak buah saya, pokoknya kalau kalian belum kasih kualitas terbaik, administrasi, data segala macam, nggak pulang beresin. Nah, Bapak yang kongko di kafe, betul nggak? Tinggal cek. Gimana? Selesai nggak? Udah selesai Pak. Berapa persen? Ya lumayan Pak, beresin dulu.
Mentality itunya harus didorong terus tuh, supaya bawahan punya tanggung jawab. Gitu ya. Kita ini bukan tukang cek, bukan ceker, ngecek kerjaan bawahan. Saya selalu bilang pada bawahan, Anda digaji loh ya, di sini bukannya cuma bantu. Kan ada sering bawahan kita, ya, kamu ngapain? Iya, saya bantu atasan. Ingat Anda kerja bukan bantu. Kalau bantu cuma bantu-bantu kan ya. Mau benar mau salah ya namanya juga bantuin. Itu orang bantu tuh. Ya, kayak misalnya apa tuh? Kalau di daerah kita misalnya bersih bersama, bantu bener. Tapi kalau dibayar ya kerja. Kalau kerja tunjukkan kualitas. Saya nggak mau tahu kualitasnya, standarnya seperti ini. Harus sudah perfect. Nah, itu kultur yang harus dirubah totally. Kalau enggak, atasan akan kelelahan terus, kena burnout terus, keputusannya amburadul. Bayang nggak sih orang udah lelah otaknya, baru aja meeting di sini, ini bawahan ngeluh begini, ini begini, ya sudah gini aja deh. Nah, ini hati-hati. Yuk sedikit-sedikit belajar delegasiin. Bilang begini, kalau kamu jadi saya nih, dengan kondisi gini gimana kira-kira? Ya kalau saya sih akan buat begitu. Nah, coba cek dulu resikonya apa. Ya kayaknya, jadi saya sering melatih orang tuh untuk berpikir gitu ya. Pelan-pelan. Nah oke. Jadi gitu ya. Oke, besok kalau ada kejadian yang sama, lakukan yang sama. Udah, saya tinggal deh. Besok-besok udah nggak mengeluh kesah di hal yang sama lagi. Kalau nggak kan bolak-balik, Pak. Jadi gimana ya? Kita dikomplain klien. Ya kamu gini-gini aja. Besok datang lagi, Pak. Kita dikomplain lagi, Pak. Jadi gimana ya? Elah. Pikir, kalau supaya nggak dikomplain lagi gimana caranya. Nanti sore ketemu, kamu jelasin sama saya ya. Nah, tinggal dulu ya. Gitu. Kalau ditanya, kapan saatnya kita harus mulai mengubah direktif jadi delegasi? Menurut saya ya saat-saat ini. Saat ini. Kapan lagi? Apa kita mau nunggu nanti sistem sudah beres baru kita delegasi? Sudah terlambat. Ya, yang saya bilang tadi. Ya, kita mulai sedikit demi sedikit, mulai melatih bawahan kita, melatih tim kita untuk berpikir. Bukan sebagai follower yang cuma, iya Pak, kamu gini-gini, iya Pak, kamu gini, iya Pak. Nah, hati-hati Pak. Ya, kadang-kadang kita sendirilah yang secara tidak sadar mengajarkan mereka cuma iya Pak, ya Bu. Ajarkan berpikir, sedikit-sedikit aja. Ya. Mungkin kalau kita lakukan dari sekarang, mungkin berubahnya nggak langsung besok, lusa berubah. Mungkin 6 bulan ke depan, mungkin tahun depan. Tapi kita lihat, kualitas bawahan kita di tahun-tahun depan sudah orang yang mandiri. Nggak lagi nanya melulu. Nanyanya kalau hal-hal yang penting ya. Karena nanya hal yang sepele, Pak, kalau ini gimana ya? Gitu kan ya. Nah, kita kadang-kadang juga terjebak tuh. Karena kita merasa, saya atasan dong. Masa bawahan nanya, saya nggak punya jawaban, sehingga terpicu untuk menjawab langsung. Nah, ini juga jadi masalah tuh, Pak. Ya, yuk belajar sedikit-sedikit lepasin. Menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana bagusnya? Ya, menurut saya begini, Pak. Kenapa? Dasarnya apa kok begitu? Ya, karena saya berpikir gini-gini. Oke. Lalu kita yang decision tetap kita, putuskan begitu. Nah, jadi bawahan terpicu untuk terus memikir banyak hal. Gitu kan ya. Karena ini kan yang saya bilang kemarin ya, seringkali problem tenaga kerja di Indonesia ini juga bukan problem salahnya perusahaan enggak, tapi salahnya pendidikan kita. Pendidikan kita tuh pendidikan apalan, Pak. Semua dihafal. Siswa datang, guru ngomong, ya catet, selesai, ya kan? Siswa datang lagi, guru ngomong, catet. Ngerti nggak ngerti, catet. Gurunya ngomong A, ya A, percaya aja udah. Nah ini yang repot, Pak. Kultur nggak berpikir ini sudah mendarah daging dari sistem pendidikan kita. Jadi kita begitu ngerekrut orang-orang yang datang ke perusahaan kita, itu dampak dari kesalahan pendidikan sebenarnya. Tapi kan kita nggak bisa bilang begitu ya, itu urusan pemerintah. Tapi ya nyatanya begitu. Saya di sini juga sering merekrut orang gitu ya. Waduh, ini orang kok kenapa ya Pak, tapi nggak pernah beres kerjaan gitu ya. Orangnya rajin, nggak ada masalah. Nah ini juga sama nih ya.
Banyak orang berpikir, Pak, tapi anaknya baik. Betul, Pak. Baik dan prestasi itu dua hal yang berbeda. Bapak kalau hanya merekrut orang karena kebaikannya, sedangkan industri menuntut prestasi, menuntut produktivitas. Jadi nggak klop. Yang bagus itu dapat anak yang baik dan berprestasi. Bukan sekedar baik tapi nggak punya prestasi. Ini juga jadi masalah buat perusahaan. Gitu ya. Nah, seorang entrepreneur harus peka dalam memilih siapa yang harus jadi tim saya nih. Jadi nggak bisa sekedar, aduh, saya butuh orang nih. Pak, nih ada orangnya nih. Duh, nggak cocok, tapi ya sudahlah, saya ambil aja. Nggak apa-apa juga, tapi Anda siap nggak ngedidik orang itu untuk sampai ke titik prestasinya ada. Kalau enggak, ya nanti 3 bulan, 6 bulan, cuma jadi kayak seperti lintah aja nempel, terus tapi nggak ada prestasi. Kita juga kehabisan waktu buat ngajarin bolak-balik. Ya, kesalahan-kesalahannya malah jadi masalah buat teman-temannya, banyak konflik sama teman-temannya. Coba ukur tuh. Ya, kalau kita merekrut orang yang salah, kita ukur seberapa besar perusahaan akhirnya nggak produktif. Departemen kita terpuruk hanya hal-hal seperti itu.